Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Pagi ini Jumat 4 Agustus 2023, saya Pendeta Radot Krisman Simanjuntak mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO yang menggunakan pola pembacaan 4M: menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari baru bagi kami di pagi ini. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas dan pekerjaan kami akan awali dengan renungan firman Tuhan. Untuk itu berilah kami hikmat bijaksana dari Roh Kudus, agar dengan hikmat bijaksana itu kami bisa menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Inilah doa kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 2 Korintus 2 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Namun, siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Demikian firman Tuhan bagi kita. Tema kita hari ini adalah pekabaran Injil mentransformasi kehidupan. Penggalan pembacaan kita sepanjang minggu ini dalam 2 Korintus 2 ayat 12-17 sesungguhnya cukup menarik karena terdapat sedikit perubahan kata yang Paulus sampaikan pada pasal sebelumnya dengan pasal kita minggu ini. Kata Allah diganti secara khusus menjadi Kristus. Artinya ada sedikit kekhususan bagaimana Paulus menghendaki, khususnya pada pasal ini kita menggunakan cara pandang serta cara pikir Kristus dalam menerapkan pekabaran Injil. Kalau kita berpindah pada ayat kita hari ini, ada sebuah pertanyaan retoris bagi kita sekalian. Siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Alasan Paulus secara spesifik mengajukan pertanyaan itu bukan semata untuk menguji umat Korintus serta kita di pagi ini, melainkan justru pertanyaan itu hendak menjadi perenungan. Misi pekabaran Injil yang mentransformasi kehidupan adalah misi yang sudah diberikan kepada kita dengan bekal yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Maka pertanyaan siapakah yang sanggup menunaikan misi itu? Maka jawabannya adalah kita, umatnya. Apa pertimbangan jawaban itu? Kalau kita bersama mencermati pada pasal 3 ayat 6, bagian firman Tuhan itu menegaskan bahwa Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan. Demikian kutipan ayat tersebut. Maka kalau kita menilik tema renungan hari ini, pekabaran Injil mentransformasi kehidupan, lalu kita kaitkan dengan pertanyaan retoris Paulus, maka kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa kitalah yang menjadi orang yang menunaikan tugas sebagai pembawa transformasi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita, di mana kehadiran kita diharapkan menjadi aroma yang membuat orang lain bereaksi atas kehadiran kita. Lalu bagaimana cara kita menunaikannya? Setidaknya ada dua cara bagaimana kita menjadi pribadi yang sanggup membawa misi transformasi kehidupan lewat kehadiran kita. Pertama, bagaimana kita bermisi lewat perkataan kita, menceritakan tentang pribadi Kristus yang senantiasa hadir dalam hidup kita. Kedua, bagaimana kehidupan yang kita jalani. Kita mampu melakukan perbuatan yang mencerminkan pengorbanan Kristus. Dua cara inilah yang kiranya menjadi tindakan kita merenungkan misi sebagai pribadi yang hadir, membawa perubahan kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan tindakan kita atau perkataan kita, tapi tidak sedikit juga orang yang akan bersyukur atas tindakan dan perkataan yang kita perkatakan. Bapak Ibu serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudah 44 tahun GKO merayakan ulang tahun, yang juga kita rayakan bersama beberapa waktu yang lalu. Kiranya menjadi kekuatan bagi kita sekalian untuk terus menjadi pribadi yang hadir, membawa perubahan dan transformasi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Kehadiran kita bisa membawa aroma yang membuat orang berdelik, yang membuat orang bersuka cita, dan yang membuat orang mensyukuri atas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, juga dalam
kehidupannya. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Firman-Mu sudah menyapa kami pagi ini Bapa, kiranya firman ini menjadi kekuatan dalam tanggung jawab iman kami dan penuntun dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam dari Kabupaten Sorong. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amin.